Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya masih nyata buat saya dan saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kita tidak dapat hidup tanpa firman-Nya di dalam hidup kita. Itu sebab mari pagi hari ini kita sama-sama membuka hati untuk firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa setiap saat, setiap waktu kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu yang menjadi pegangan, yang akan menuntun, mengarahkan kami, supaya kami boleh tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu. Bapa yang baik, saat ini kami mau sama-sama belajar firman-Mu. Kami mau buka hati buat firman Tuhan. Ampuni ya Bapa setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Samuel 9 ayatnya yang ke-17, demikian firman Tuhan. 2 Samuel 9 ayatnya yang ke-17. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Amin. Renungan firman Tuhan saat ini saya beri judul mengambil tanggung jawab. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pidatonya Bapak Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1966 pernah berkata, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Maksudnya apa? Maksudnya adalah agar kita sebagai generasi yang tidak mengalami perang secara langsung, yang tidak terlibat perang pada waktu itu, tidak terlibat berperang untuk merebut kemerdekaan pada waktu itu, harus juga belajar dan tidak meninggalkan sejarah bangsa Indonesia untuk memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara, dan tentunya kita tidak hanya sekedar mengetahui atau memiliki pengetahuan sejarah tentang bangsa Indonesia dan kemerdekaan. Tetapi lebih dari itu, kita juga sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita belajar mengambil tanggung jawab atas kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat ayat yang kita baca, kita bisa mengambil satu pelajaran bagaimana Daud mengambil sebuah tanggung jawab atas kehidupan Mefiboset. Mefiboset tidak dilupakan oleh Daud. Artinya apa? Daud ini tidak melupakan sejarah kerajaan bangsa Israel. Karena Mefiboset adalah keturunan Raja Israel yang pertama, yaitu Saul. Mefiboset adalah cucu dari Saul, anak dari Yonatan. Cucu Raja Saul, anaknya Yonatan. Secara fisik Mefiboset ini mengalami cacat, ya, lewat kecelakaan yang dia alami. Namun itu bukan menjadi alasan bagi Daud untuk melupakan Mefiboset, untuk menyingkirkan Mefiboset. Sebagai bentuk tanggung jawab Daud atas kehidupan Mefiboset, Daud mencari Mefiboset. Ia memulihkan nama Mefiboset. Bahkan firman Allah berkata, ia mengembalikan harta yang menjadi hak keluarga Mefiboset. Bahkan kalau kita membaca firman Allah di dalam ayat-ayat ini, Daud mengajak Mefiboset makan sehidangan dengannya. Ini adalah bagian yang dilakukan oleh Daud sebagai bentuk tanggung jawabnya atas kehidupan Mefiboset. Daud tidak melupakan sejarah. 78 tahun Indonesia merdeka. Dan kita menikmati kemerdekaan ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai warga negara yang baik, kita belajar mengambil tanggung jawab atas kelangsungan hidup bangsa Indonesia
lewat hal-hal yang bisa kita lakukan. Mungkin itu adalah perkara-perkara kecil, perkara-perkara yang sepele. Contohnya apa? Dengan memberi perhatian-perhatian kecil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jangan tutup mata dengan keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita lakukan dengan tidak memandang ras, dengan tidak memandang latar belakang budaya dan sebagainya. Tetapi kita boleh lakukan itu sebagai bentuk tanggung jawab kita. Kita mengambil tanggung jawab di dalamnya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengajar dan mengingatkan kami sebagai warga negara yang baik. Kami boleh mengambil tanggung jawab Tuhan atas kelangsungan bangsa kami untuk mempertahankan, mengisi kemerdekaan ini ya Tuhan. Ada begitu banyak hal yang bisa kami lakukan, bahkan mungkin lewat hal-hal kecil kami mau belajar Tuhan. Dan ketika kami melakukan hal itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bapak yang baik, terima kasih buat bangsa yang diberkati. Kami bersyukur, kami boleh menikmati kemerdekaan, itu semua kasih karunia Allah. Berkat Tuhan atas bangsa kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan pegang tangan kami. Tuhan pimpin setiap langkah kehidupan kami, supaya kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Berkati ya Tuhan, segala hal yang akan kami kerjakan. Berkati iman percaya kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.